Salam dan bahagia. Di pertemuan ke-6 kita belajar tentang titik batas, kemudian belajar tentang persekitaran, dan yang terakhir itu adalah topologi relatif. Jadi di titik batas atau istilah Inggrisnya itu adalah boundary dari himpunan A itu adalah himpunan dari titik-titik yang tidak termasuk interior maupun eksterior dari A. Jadi titik batas itu nanti lambangnya BA, di mana rumusnya itu adalah S ya. Semua himpunan S-nya itu dikurangi dengan interior A gabungan dengan eksterior A. Jadi himpunan yang bukan interior dan juga bukan eksterior dari A. Sebagai contoh, dulu waktu pertemuan ke-5 di situ soalnya sama persis. Ketika kalian diminta mencari interior sama eksteriornya, kalian kan peroleh interiornya C sama D dan eksteriornya itu adalah A. Padahal S itu adalah A, B, C, D, E, sehingga yang bukan interior dan bukan eksterior itu menjadi boundary, yaitu B dan E. Lihat lagi contoh yang minggu lalu ya, supaya tahu kenapa interiornya C, D, dan eksteriornya A. Sehingga menggunakan rumus juga sama ya, yaitu B. Kemudian persekitaran atau neighborhoods, yaitu apa? Jadi misalkan P adalah titik pada ruang topologi X, suatu N subset X dikatakan persekitaran dari P jika dan hanya jika N superset. Nah, kalau superset itu berarti memuat. Kalau subset kan dia bagian ya. Memuat sebuah himpunan terbuka Q yang memuat P. Jadi hanya satu aja nggak apa-apa. Tidak harus semua himpunan terbuka itu termuat oleh N. Jadi misalkan simbolnya itu adalah P itu elemen G, himpunan terbuka. Subset dari N. Nah, berarti kan artinya N memuat himpunan terbuka yang memuat P ya. Dengan G adalah himpunan terbuka. Sistem persekitaran yaitu adalah kelas yang isinya semua persekitaran dari P gitu. Misal saya punya contoh. S-nya itu adalah ABCDE. Sigma-nya itu adalah S, A, si kosong, A, terus CD, ACD, BCDE adalah topologi. Tentukan persekitaran dan sistem persekitaran dari C. Jadi caranya itu adalah kalian cari himpunan terbuka. Masih ingat cara mencari himpunan terbuka dari C itu adalah ini, lihat di topologinya mana yang ada C-nya. Berarti kan S, CD, ACD, dan BCDE. Kemudian persekitaran adalah superset dari semua himpunan terbuka yang memuat C. Berarti kan superset dari S itu adalah S. Superset dari CD itu adalah ini, CD, ACD, dan seterusnya. Kemudian superset dari ACD itu adalah ACD, BCD, dan seterusnya. Kemudian superset dari BCDE itu adalah BCDE dan S ya. Ini himpunan-himpunan ini didapat dari yang power setnya ya, yang tidak ada di himpunan terbuka. Jadi semua kemungkinan power set himpunan bagiannya. Kemudian superset dari BCDE itu adalah BCDE dan S. Jadi persekitaran C itu adalah CD, ACD, BCD, CDE, ABCD, dan ACDE dan BCDE. Jadi semua superset itu kalian gabungkan. Sehingga sistem persekitaran dari C itu adalah CD, ACD, BCD, CDE, ABCD, ACDE, dan seterusnya. Kemudian himpunan terbuka yang memuat B. Nah, sekarang kita coba mau mengecek persekitaran dari B. Itu S dan BCDE. Berarti kan superset dari S ya S, superset dari BCDE ya BCDE dan S. Jadi persekitaran dari E itu adalah BCDE dan S, karena cuma BCDE dan juga S. Jadi sistem persekitarannya itulah himpunan yang isinya kelas-kelas dari persekitaran dari E. Kemudian yang terakhir kita belajar tentang subruang dan topologi relatif. Misalkan A, himpunan tak kosong dan subset dari himpunan topologi X, T adalah topologi relatif suatu kelas TA yang berisi irisan antara A dengan semua himpunan terbuka pada topologi T. Dan A, TA disebut subruang dari topologi X, T. Dengan kata lain, misalkan H subset dari A adalah himpunan terbuka dari topologi A, dari topologi TA,
Berarti H itu terbuka relatif terhadap A jika terdapat himpunan terbuka G dari topologi T sedemikian sehingga H sama dengan A iris G. Sebagai contoh ya, kalian perhatikan contoh saja. Jadi di sini S-nya sama T-nya ini adalah topologi pada S ya. Misal saya punya A, A-nya berarti ditentukan di soal, yaitu adalah ADE. Tentukan topologi relatif dari A. Berarti caranya itu adalah cari himpunan terbuka dari topologi T ya. Ini didaftarkan semua dari elemen dari topologi T. Kemudian A diiriskan dengan semua himpunan terbuka dari topologi T. Jadi ADE ini diiriskan dengan kosong, hasilnya kosong. ADE diiriskan dengan S, hasilnya ADE. Kemudian ADE diiris dengan A, diiris dengan ACD, dan BCDE gitu ya. Ini dapatnya ini, sehingga akan diperoleh topologi relatif ya. Jadi subruang topologi. Relatif itu kosong, A, kemudian A kecil, D, AD, dan DE. Nanti ini kalau dicek pasti memenuhi topologi, itu namanya subruang topologi. Jadi mudah sekali untuk mencari subruang topologi, tinggal himpunan A-nya itu kalian iriskan dengan semua himpunan terbuka. Hasil-hasil irisannya itu nanti kalian kumpulkan dalam suatu himpunan, maka itu namanya adalah topologi relatif ya terhadap A. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Tetap semangat. Saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.